Perdana Menteri India Narendra Modi memimpin sebuah pemerintah koalisi untuk masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin India. Ketergantungannya pada rekan koalisi kali ini membuat sebagian analis mempertanyakan akankah ia bisa membuat transformasi besar seperti dijanjikannya saat kampanye pemilu. Selengkapnya dilaporkan TVOA dari Washington DC. Dalam sejarah India modern, Narendra Modi hanyalah Perdana Menteri kedua yang terpilih untuk masa jabatan ketiga. Tapi berbeda dari periode jabatan Modi sebelumnya, kali ini Modi kehilangan mayoritasnya di parlemen dan memimpin sebuah pemerintah koalisi. सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है। लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है। लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। Ketergantungan Modi pada rekan koalisi berbeda dari satu dekade sebelumnya saat partainya memegang mayoritas mutlak di parlemen. His style of functioning has been take quick decisions, go into an issue, give a timeline for it to be implemented. It's not into consulting, scores of people, taking them along in that decision-making process. So that will require a new approach. Selama berkampanye, Modi mengusung program ambisius untuk 100 hari pertamanya. Analis kini mempertanyakan berapa banyak janji kampanye ini yang bisa ia penuhi. Dalam sejumlah isu, analis melihat tak akan ada kesulitan bagi Narendra Modi untuk mencapai konsensus dengan rekan-rekan sekoalisinya, termasuk dalam upaya untuk menarik lebih banyak investasi asing dan juga mengembangkan sektor manufaktur. Lalu juga dalam hubungan luar negeri, takkan banyak ada perbedaan pendapat soal perlunya mendekatkan diri ke Amerika Serikat sambil tetap menjaga hubungan historis dengan Rusia. Tapi untuk kebijakan domestik, masih ada perpecahan. Partai Hindu Nasionalis Modi, Bharatiya Janata Party, akhirnya kalah. Bahkan di negara bagian tempat kuil besar di Ayodhya berada. Kuil untuk Dewa Rama yang pembangunannya kembali memicu konflik dengan umat Islam di India. Verdict of 2024 is in fact a kind of rejection of extreme Hindu nationalistic policies. It did not actually become an electoral issue that people did not really vote for the BJP because they had got the temple constructed. Selain itu, partai-partai oposisi mendapat angin segar dari pemilu dan siap menantang Modi yang oleh kritisinya dianggap sosok otoriter. Mr. Modi will have to reinvent himself if he wants this government to continue and last its full term without any major political upheavals. Selama satu dekade di bawah Modi, India menjadi salah satu pemimpin negara-negara berkembang yang sering disebut sebagai the Global South. India pun menekatkan diri ke AS hingga menjadi salah satu anggota Forum Dialog Keamanan Quadrilateral, the Quad, bersama AS, Australia, dan Jepang. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Jelang Idul Adha, harga hewan kurban di Maroko mengalami peningkatan. Situasi ini mengakibatkan jumlah hewan yang dikurbankan berkurang. Selengkapnya usai jeda, saudara.